Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang paradigma Islam dalam ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernal Sarah, NIM 15, dan teman saya Dani Ibrahim, NIM 59. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Mas Dani. Hakikat ilmu hukum. Di dalam sebuah hukum, tentu ada ilmu yang mendasari hukum tersebut. Begitu pula dengan ilmu hukum. Namun dalam kaitannya dengan ilmu hukum, ternyata banyak pihak yang menolak ilmu hukum sebagai ilmu. Salah satunya ialah Amerika, M. Friedman, yang menyatakan bahwa ilmu hukum bukanlah sebuah sains atau ilmu pengetahuan karena prinsip hukum tidak dapat diverifikasi secara eksperimental atau ditemukan secara induktif maupun deduktif. Profesor Dr. Haji R. J. Salman SH menyatakan bahwa filsafat hukum adalah filsafat yang objeknya khusus hukum. Adapun pokok ajian filsafat hukum adalah sebagai berikut. Ontologi hukum yaitu ilmu tentang segala sesuatu, merefleksikan hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum. Secara konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral. Aksiologi hukum yaitu ilmu tentang nilai, merefleksikan isi dan nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, kebersamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dan sebagainya. Ideologi hukum yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang mengangkut cita manusia, merefleksikan wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi kaidah hukum, pranata hukum, sistem hukum, dan sebagaimana dari sistem hukum. Teologi hukum yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri, merefleksikan makna dan tujuan hukum. Epidemiologi yaitu ilmu tentang pengetahuan hukum, merefleksikan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia. Keutamaan ilmu hukum. Beberapa hal keutamaan mempelajari ilmu hukum Islam, yaitu fikih Islam adalah sebagai berikut. Tafakuh fiddin, memperdalam pemahaman agama, adalah perintah dan hukumnya wajib. Paham terhadap ilmu fikih adalah nikmat yang agung dan tanda pertamanya kebaikan. Ilmu hukum Islam adalah penjaga Al-Quran dan sunnah dari penyimpangan atau kesesatan. Ahlu fikih dan orang yang mempelajarinya adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi. Orang yang paham ilmu syariat adalah orang yang dekat kepada taufik dan hidayah Allah. Teori-teori dalam ilmu hukum. Yang pertama, teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi yaitu yang pertama memahkotai sistem, yang kedua terdiri atas hukum-hukum ilmiah, yang ketiga pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala, yang keempat berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Ayat Al-Quran dan hadis yang relevan, yaitu bahwa salah satu tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah sebagai kitab hidayah atau petunjuk, khususnya bagi umat Islam dan orang-orang yang bertakwa serta umat manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu raiba fihi hudal lil muttaqin.